Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, saya Rangga Sibuan, mahasiswa UINSU Sumatera Utara Medan, jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Baiklah, di sini saya akan memaparkan karangan ilmiah saya yang berjudul Konsep Dasar Manajemen. Pada dasarnya, manajemen sudah ada sejak manusia itu ada. Manajemen sebetulnya sama usianya dengan kehidupan manusia. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya manusia dalam kehidupan sehari-harinya tidak bisa terlepas dari prinsip-prinsip manajemen, baik langsung maupun tidak langsung, baik disadari ataupun tidak disadari. Pengertian manajemen secara umum adalah suatu cara atau metode yang konseptual mengenai pemberdayaan atau sumber daya secara keseluruhan, yang operasionalisasinya dilaksanakan secara terencana, terorganisasi, teratur, tertib, terkoordinasi, serta terkendali, sehingga tujuan atau sasaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Kata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno, management, yang memiliki arti seni, melaksanakan atau mengatur. Ada juga kata manajemen yang berasal dari bahasa Inggris atau management, dengan kata kerja to manage diartikan secara umum sebagai mengurusi atau sebagai mengurusi kemampuan menjalankan dan mengontrol suatu urusan atau act of running and control business. Adapun unsur-unsur dari manajemen itu terdiri dari orang atau man, uang atau money, metode atau methods, bahan-bahan atau materials, mesin-mesin atau machines, dan pemasaran atau market. Disingkat dengan 6M. Yang pertama yaitu man, yaitu tenaga kerja, baik itu tenaga kerja pimpinan, tenaga kerja operasional ataupun pelaksana. Yang kedua yaitu money, yaitu uang yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketiga yaitu methods, yaitu cara-cara yang dipergunakan dalam mencapai usaha tujuan. Yang keempat materials, yaitu bahan-bahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Yang kelima machines, yaitu mesin-mesin atau alat-alat yang diperlukan atau dipergunakan untuk mencapai tujuan. Dan yang keenam itu market, yaitu pasar, untuk menjual barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan. Selanjutnya, fungsi-fungsi dari manajemen. Fungsi dari manajemen yang pertama yaitu planning, ialah menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan, yang mencakup kegiatan pengambilan keputusan karena termasuk pemilihan alternatif keputusan. Yang kedua yaitu organizing, yang mencakup yaitu A. Membagi komponen-komponen kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan ke dalam kelompok-kelompok. Yang ke B yaitu membagi tugas kepada seorang manajer untuk mengadakan pengelompokan tersebut. C. Menetapkan wewenang di antara kelompok atau unit-unit organisasi. Yang ketiga yaitu ada actuating. Kegiatannya mencakup aktivitas seorang manajer untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai. Actuating mencakup kegiatan memberikan penghargaan, memimpin, mengembangkan, dan memberi kompensasi kepada pegawai-pegawai. Yang keempat yaitu staffing. Kegiatannya mencakup aktivitas mendapatkan, menempatkan, dan mempertahankan anggota pada posisi-posisi yang dibutuhkan oleh pekerjaan organisasi yang bersangkutan. Directing. Yang kelima ada yaitu directing, merupakan pengarahan yang diberikan kepada bawahan sehingga pegawai memiliki pengetahuan dan akan bekerja lebih efektif, yang salah satu kegiatannya adalah memberi orientasi kepada pegawai. Yang keenam ada yaitu controlling, melihat apakah kegiatan-kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan, dievaluasi, dan penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan diperbaiki supaya tujuan-tujuan dapat tercapai dengan baik. Yang ketujuh yaitu innovating, pengembangan gagasan-gagasan baru, mengombinasikan pemikiran baru dengan yang lama.
Dan yang terakhir ada yaitu coordinating, merupakan sinkronisasi yang teratur dari usaha-usaha individu yang berhubungan dengan jumlah, waktu, dan tujuan mereka, sehingga dapat diambil tindakan yang serempak menuju sasaran yang telah ditetapkan. Proses manajemen adalah kegiatan di mana organisasi membuat sumber daya manusiawi dan materi tersedia dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi, suatu organisasi tidak mungkin bekerja dengan baik tanpa ada proses manajemen yang baik pula. Namun, proses manajemen hanya mungkin berjalan baik bila tersedia sumber daya manusia yang baik dan profesional dalam bidang-bidang tugas yang ada di dalam organisasi. Manajemen juga sebagai ilmu dan seni untuk melakukan tindakan guna mencapai tujuan, serta salah satunya untuk terwujudnya suasana kerja yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan, dan bermakna bagi karyawan atau anggota. Baiklah, mungkin sekian saja pemaparan materi dari saya. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.